toing, toing, toing. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Wah, matematika memang susah ya bagi semua orang. Ini namanya Fatur Rahman Azani. Panggil aja Hurra. Orangnya suka cari quotes-quotes atau meme yang menggambarkan kegelisahannya. Dia ini tidak paham matematika, tapi bukannya belajar, malah cari meme yang bilang matematika itu susah. Kamu nonton apa, Hurra? Mereka berdua adalah Siti Ramdaniati Az-Zahra Putri Setiadi dan Dinda Putri Permatasari. Mereka berdua kembar identik. Kalian bingung? Ya, nama lengkapnya memang beda, tapi nama pendeknya adalah Siti dan Sari. Ini loh meme matematika. Ternyata bukan kita saja yang kesusahan, orang lain pun juga. Oh, Kata siapa matematika susah? Nah, ini namanya Fuad Fadil Alfianzah. Panggil aja Fuad. Dia ini udah sering ikut olimpiade matematika, sampai bosen menang. Kan kamu olim MTK, Ad. Semua orang bisa pintar matematika. Aku kok enggak, Ad? Ya, kamu bukannya belajar malah nonton YouTube mulu. Aku udah belajar tapi masih bodoh, Ad. Kamu belajarnya gimana emang? Langsung ngerjain soalnya. Tapi nggak paham-paham. Kok bisa segitu hasilnya? Nah, makanya kalau belajar matematika itu dikaitkan dengan kehidupan nyata kita sekarang ini, biar lebih mudah paham konsepnya. Lah, emang bisa, Ad? Kan kita lagi belajar peluang, Ad. Terus itu gimana penerapannya? Jadi, peluang itu adalah suatu bilangan yang menunjukkan seberapa mungkin kejadian tersebut terjadi. Oke, jadi contohnya, kita kan nanti Senin mau upacara. Nah, nanti akan dipilih satu orang jadi pemimpin upacara dari kelas kita. Total murid kelas kita adalah 30 orang. Nah, kira-kira berapa kemungkinan Hura terpilih jadi pemimpin upacara? Caranya dengan rumus peluang ini. Kita memasukkan total murid kelas kita 30 orang sebagai sampel. Nah, Hura yang merupakan salah satu dari 30 orang tersebut berarti masuk ke atas sebagai orang yang mau kita hitung seberapa besar peluangnya bisa terpilih sebagai pemimpin upacara. Nah, berarti peluang Hura terpilih menjadi pemimpin upacara adalah 1/30 atau hasilnya 0,333. Atau jika kita kalikan dengan 100%, maka persentase dari Hura bisa terpilih adalah 3,33%. Itu semua sama saja. Peluang dari Hura terpilih menjadi pemimpin upacara. Oh, loh tapi kan yang pasti bakal terpilih jadi pemimpin upacara si Rahman. Soalnya dia doang yang bisa. Nah, tadi itu adalah menghitung peluang secara teorinya, dengan anggapan bahwa 30 murid ini bisa menjadi pemimpin upacara. Semuanya punya kemampuan yang sama-sama jago. Nah, tapi dalam peluang aktual di kehidupan nyata, ada banyak faktor pertimbangan yang membuat peluang beberapa orang yang mempunyai keahlian lebih menjadi lebih tinggi daripada yang lainnya. Itulah kenapa dalam kenyataannya, si Rahman bisa memiliki peluang terpilih sebagai pemimpin upacara sampai hampir 99%, kecuali kalau dia sakit. Lah berarti ngapain kita belajar peluang kalau nanti nggak berguna juga kita pakai di kehidupan nyata? Nah, belajar peluang itu penting karena membantu kita dalam memahami dan mengelola ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan. Peluang mengajarkan kita cara menghitung kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan membuat keputusan yang lebih bijaksana berdasarkan data dan informasi yang ada. Contohnya, kita udah tahu nih kalau si Rahman jago jadi pemimpin upacara. Berarti, kalau kita berempat latihan paskibra sampai jago, kemungkinan si Rahman terpilih kembali menjadi pemimpin upacara akan berkurang. Oh, seru juga ya bahas ini. Iya ya. Oke, sekarang aku mau nanya. Minggu depan kan ada upacara. Nah, katanya akan ditunjuk 3 orang dari kelas kita sebagai pengibar bendera. Kira-kira berapa sih peluang aku untuk bisa terpilih jadi salah satu dari 3 anak tersebut? Oke, mari kita hitung. Nah,
kan jumlah anak kelas kita ada 30 orang, dan ketentuan yang akan terpilih menjadi petugas penggibar bendera hanya ada 3 orang. Untuk menghitung peluang Hura bisa menjadi salah satu dari 3 anak yang akan terpilih dapat menggunakan rumus peluang berupa perbandingan antara jumlah Hura terpilih dengan jumlah total cara pemilihan 3 siswa. Untuk mengetahui jumlah cara Hura terpilih dapat menggunakan rumus kombinasi. Rumus kombinasi akan membantu kita dalam memilih sejumlah objek dari sekumpulan objek yang lebih besar, sehingga dapat diketahui jumlah kemungkinan pemilihan tersebut. Untuk mengetahui jumlah cara Hura dapat terpilih menjadi salah satu petugas adalah dengan memilih 2 dari 29 siswa yang tersisa. Berarti, rumus kombinasinya adalah N diisi dengan jumlah siswa yaitu 29 siswa dan R diisi dengan jumlah siswa yang akan terpilih yaitu 2 siswa. Maka akan didapatkan rumus C 29,2 sama dengan 29 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 29 dikurang 2 faktorial sama dengan 29 kali 28 per 2 kali 1 yang menghasilkan 406. Selanjutnya, kita dapat menghitung berapa jumlah total cara pemilihan 3 siswa dari 30 siswa yang ada di kelas. Untuk menghitung ini, dapat digunakan rumus kombinasi juga. Untuk menghitung ini, dapat digunakan rumus kombinasi juga. Dengan nilai N, berarti banyaknya siswa yaitu 30 siswa, dan R merupakan banyaknya siswa yang akan terpilih yaitu 3 siswa. Sehingga didapatkan kombinasi sebagai berikut. C 30,3 sama dengan 30 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 30 kurang 3 faktorial dengan hasil 4060. Setelah diketahui keduanya, maka dapat kita masukkan ke rumus peluang yang di awal tadi, sehingga akan didapatkan peluang dari Hura dapat menjadi salah satu dari 3 orang yang akan terpilih menjadi petugas bendera adalah 406 dibagi 4060 atau kurang lebih 0,1 atau 10%. Aku paham sih sebenarnya. Tinggal diulang-ulang aja ini agar bisa di luar kepala cara ngitungnya nanti. Iya, aku juga jadi paham. Ternyata seru ya matematika kalau kita terapin ke dunia nyata. Iya ya, aku jadi pengen belajar matematika lebih giat nih.